Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gitia Gitasya, peserta seminar arsitektur dengan judul seminar Perancangan Indoor Snow Park di Pekanbaru dengan penerapan prinsip desain Jaya Novel. Dengan pembimbing pertama Bapak Yohanes Firzal dan pembimbing kedua Ibu Pedia Aldi. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil seminar saya. Latar belakang dari perancangan Indoor Snow Park adalah mensimulasi keadaan alam subtropis, mulai dari proses turunnya salju, artifisial alam, rekreasi, dan olahraga musim dingin yang ditempatkan di negara tropis. Faktor indoor pada snow park agar salju dan suhu ruangan dapat dikontrol, baik dari proses mensublimasi air menjadi butiran salju maupun kenyamanan termal agar es tidak mencair. Indoor Snow Park merupakan taman rekreasi musim dingin dalam ruangan dengan suhu minimal 2 derajat Celcius sampai 15 derajat Celcius yang dapat menampung segala kegiatan rekreasi yang biasa dilakukan di negara 4 musim, seperti bermain salju, ice climbing, ice skating, dan snowboarding. Pada perancangan Indoor Snow Park mengambil pendekatan prinsip desain Jaya Novel dikarenakan selaras dengan karya desain Jaya Novel yang membawa suasana kontras dan menjadi ikonik. Selain itu, karya novel dominan dengan arsitektur kontemporer menggunakan potensi yang sesuai pada zamannya untuk menghasilkan arsitektur yang bermanfaat, arsitektur yang kaya dalam emosi dan sensasi. Karya-karya novel bermain dengan cahaya, geometri, dan teknologi, menemukan geometri yang sederhana maupun yang kompleks, kekomplekan dan keabstrakan lewat dekorasi menggunakan tiles maupun metal. Studi banding, fungsi, dan tema sejenis. Studi banding fungsi sejenis yaitu Ski Dubai, Landgraf Snowworld, dan Trans Snowworld Bekasi. Dari uraian studi banding fungsi sejenis dapat disimpulkan taman rekreasi musim dingin harus menjaga suhu antara -2 derajat Celcius hingga 15 derajat Celcius. Dan terdapat salju serta wahana permainan seperti ice skating, snow slide, kereta gantung, dan snowboarding. Studi banding dengan tema sejenis yaitu Louvre Abu Dhabi, National Museum of Qatar, dan Philharmonie Paris. Dari uraian studi banding tema sejenis dapat disimpulkan, novel selalu membawa suasana yang kontras dan unik pada setiap bangunan yang ia rancang. Suasana yang sebelumnya tidak ada menjadi ada di lingkungan tersebut. Ia membawa kebaruan pada setiap perancangan sesuai dengan zamannya. Kebaruan terdapat fungsi, teknologi, maupun materi. Latar belakang pemilihan lokasi site. Lokasi site terletak di tepi kota Pekanbaru, yaitu di daerah Rumbai Pesisir. Tepatnya dekat dengan jembatan Siak 4. Luas kawasan sekitar kurang lebih 3 hektar. Pemilihan site dilatar belakangi karena posisi site tidak jauh dari pusat kota yang juga berada pada daerah pengembangan dari kota Pekanbaru. Dan lokasi lahan yang difungsikan sebagai daerah komersil sehingga cocok dijadikan tempat rekreasi. Building coverage. Luas lahan kurang lebih 30.000 meter persegi dengan KTB 45%. Kondisi existing merupakan lahan kosong. Berikut analisa dan konsep perancangan. Analisa umum, Indoor Snow Park dibagi menjadi 3 fungsi, yaitu fungsi utama, fungsi pelengkap, dan fungsi pendukung. Analisa pelaku kegiatan di Indoor Snow Park terdiri atas pengelola dan pengunjung. Berikut adalah analisa kegiatan. Kegiatan dibagi menjadi 3, yaitu kegiatan utama, kegiatan pengelola, dan kegiatan servis. Kegiatan utama berkaitan dengan rekreasi salju seperti bermain salju, ice climbing, bumper car on ice snowcross slide, snowmobile, kereta luncur salju, ski, snowboarding, ice skating, dan artificial design group. Kegiatan pengelola terdiri dari kegiatan administrasi, mengawasi, dan mengatur pengelolaan Indoor Snow Park. Analisa perhitungan kebutuhan ruang dari semua fasilitas dapat dihitung bahwa keseluruhan luasan yaitu 21.117 meter persegi dengan luas lahan 30.000 meter persegi dengan KDB 45% yaitu 13.500 persegi. Analisa penerapan tema ke dalam bangunan. Yang pertama, masa bangunan. Masa bangunan menggunakan bentukan dasar dari geometri seperti lingkaran, persegi, dan persegi panjang yang dikombinasikan dengan bentukan lengkung dan juga tidak beraturan dan simetris. Strukturnya, novel biasa menggunakan struktur bangunan beton dan baja. Material bangunan, beton, baja, keramik, dan kaca yang didesain unik dan detail. Warna bangunan memanfaatkan warna alami yang menyatu dengan lingkungan sekitar. Eksterior bangunan terdiri dari pengulangan geometri yang sangat detail. Untuk interior, pada ruang dalam, Jer sering bermain dengan cahaya alami dalam bentukan bukaan yang berbeda-beda menggunakan teknologi. Analisa tapak. Berada dekat dengan pusat kota, untuk akses menuju lokasi dapat melalui jembatan Siak 4. Lahan yang merupakan lahan pengembangan dan diperuntukkan sebagai wisata. Site berbatasan langsung dengan Sungai Siak. Konsep perancangan. Konsep rancangan dari Indoor Snow Park ini adalah snowflake. Konsep ini terinspirasi dari fenomena turunnya salju di negara subtropis, yang sejalan dengan fungsi rancangan yaitu wadah rekreasi musim dingin.
Analogi dari kristal es inilah yang kemudian diterapkan pada bentukan. Penerapan konsep pada bentukan bangunan yaitu berupa kumpulan dari heksagon atau segi enam yang bentuk dasarnya terinspirasi dari partikel snowflakes. Partikel kristal es memiliki pattern yang berbeda, namun selalu memiliki jumlah sisi yang simetris dan berjumlah 6 sisi. Bangunan seolah terdiri dari 4 massa yang sebenarnya terintegrasi menjadi satu kesatuan. Jumlah massa disesuaikan oleh zonasi aktivitas atau kegiatan yang terdiri dari 4 zona, yaitu area snowplay, igloo village, snow sport, dan area service, dan pengelola yang dijadikan satu massa. Konsep fasad bangunan. Bangunan menerapkan double fasad dengan menggunakan perforated surface atau permukaan berlubang-lubang kecil berbentuk segi enam berulang yang akan menghasilkan tampak yang transparan. Representasi dari penerapan konsep snowflakes yaitu transparan dan berbentuk segi enam. Selain itu, pada permukaannya juga terdapat bagian-bagian yang solid dan pola bentukan segi enam, menggambarkan kristal es yang berjatuhan, sehingga kumpulan geometri yang kompleks ini akan menghasilkan eksterior bangunan yang estetis. Konsep interior. Penerapan pada interior dapat dilihat pada ambience yang berbeda pada setiap zona yang merupakan wujud dari pattern yang berbeda tersebut. Pattern yang dimaksud pada interior indoor snowpark adalah ambience, layout, dan sirkulasi yang disesuaikan pada setiap zona aktivitas snowplay, igloo village, snow sport, dan area service dan pengelola. Pada zona snowplay, suasana yang ingin dibangun adalah cheerful dan penuh dengan permainan lighting dan berwarna-warni. Pada zona desa igloo, membawa suasana yang dramatis dan alami pada malam hari dengan adanya light mapping aurora pada ceiling atau dinding yang bergerak seolah nyata. Pada zona snow sport, ingin membawa suasana yang fresh, alami, dan natural yang didukung dengan adanya pola kontur menyerupai daerah perbukitan salju. Dengan adanya penerapan konsep snowflake pada interior bangunan, maka akan menghadirkan suasana yang berbeda-beda pada setiap zona pada bangunan sehingga pengunjung juga merasakan ambience musim dingin yang kontras dari luar lokasi site ketika memasuki bangunan. Konsep tapak dibentuk dari permainan pola vegetasi, alur sirkulasi, dan elemen-elemen pada landscape yang merupakan representasi dari penerapan konsep snowflakes. Pola sirkulasi menyesuaikan dengan penerapan konsep snowflakes sebagai pola landscape sehingga alur sirkulasi yang tercipta dinamis mengelilingi bangunan yang tetap mengikuti pattern snowflake itu sendiri. Gubahan massa, fasad bangunan yang akan diterapkan sesuai dengan material yang digunakan pada tema perancangan yang terdiri dari material aluminium dan dinding beton juga kaca. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.